Halo Favolik, selamat pagi. Kita dari FPCI Chapter UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama, nama gue Rangga Juwardana dan temen gue. Nama gue Sheila Fiona. Nama gue Vina Saintianti. Dan gue Muhammad Haikal Kasfi. By the way, kita rapi-rapi banget mau pada kemana sih? Nah Kal, jadi hari ini kita tuh berkesempatan untuk Futur. Dan Futur tahun ini kita akan mengunjungi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berada di Jakarta Pusat. Menarik banget gak sih? Teman-teman pada penasaran gak? Penasaran dong. Oke, makanya stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, selamat pagi semuanya. Kita kan sekarang mau ke Kemlu ya. Kita mungkin briefing sedikit dulu buat teman-teman di sana do's and don'ts-nya harus gimana. Ada baiknya kita sebagai orang yang beragama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Favolik, kita hari ini kan mau ke kantor Kemenlu nih. Kan tahu nggak sih kantor Kemenlu di mana? Daripada kita bingung, mending kita langsung tanya aja nih ke Pak Supir yang akan nganterin kita nanti ke kantor Kemenlu. Oke Pak, Bapak dengan siapa namanya Pak? Pak Darno. Pak Darno. Jadi Pak Darno ini adalah Pak Supir bis dari UPN yang akan mengantarkan kita nanti ke kantor Kemenlu guys. Kalau boleh tahu, Pak, kantor Kemenlu itu di mana sih Pak? Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat. Kira-kira Pak, dari sini UPN ke kantor Kemenlu berapa lama ya Pak? 1,5 jam. 1,5 jam. Mudah-mudahan kita semua selamat sampai tujuan ya. Amin. Pelan-pelan Pak Supir. Halo Favolik, jadi kita lagi di perjalanan menuju Kemlu. Tapi sebelum itu kira-kira di perjalanan Favolik pada ngapain aja sih? Pada kepo kan? Yuk kita tanya. Ini MC satu ini nih, main karakter di sini. Boleh kenalan nggak Kak nama sama divisinya? Halo, gue Rafli, gue sebagai Vice President di sini. Oke, di sini ada Vice President guys. Nah, lagi ngapain sih? Lagi dengerin lagu. Boleh tahu nggak lagunya apa? Gue lagi dengerin lagu The Archer dari Taylor Swift. Wih. Nah, oke, thank you Kak Rafli. Nah, yang sebelahnya kita tanya juga kali ya. Halo Kak, kenalin nama sama divisinya. Halo, aku Rahma dari divisi CO. Dari CO guys. Kalau Kak Rahma selama perjalanan lagi ngapain sih? Aku lihat-lihat pemandangan aja. Indahnya pemandangan. Oke, thank you Kak. Oke, kita tanya lagi kali ya yang lain. Nah, di sini nih Kakak di sini nih. Halo Kak. Halo guys. Boleh kenalin nggak nama sama divisinya? Kok ngumpet gitu Kak? Batuk-batuk. Nama sama divisinya. Oke, kenalin nama aku Juan, aku dari divisi CO. Oke, lagi ngapain nih selama perjalanan menuju Kemenlu? Aku lagi main game Shopee aja sih. Bagi kalian yang bisa tolong selesaiin game ini guys. Karena ini susah banget. Oke, sambil mencari koin ya. Oke, thank you Kak. Ini kan kita udah nanya-nanya Favolik nih, makanya stay tune terus journey kita ke Kemenlu. See you.
Halo guys. Jadi sekarang kita sudah berada di ruangan yang sangat spesial karena kita akan mendapatkan pemaparan langsung dari Bapak Leonard Felix Huta Barat selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Toronto pada tahun 2018 sampai 2021. Dan juga ada Bapak Gofar Ismail selaku fungsional diplomat media yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Pasti penasaran kan dengan keseruan yang akan terjadi hari ini? Yuk ikutin terus kita. Teman-teman pasti udah gak sabar kan? Yuk ikutin terus pemaparannya. Universitas ini ya, saya bacakan ya, Institut d'Etudes Politiques de Paris di Paris ya. Kemudian secara karier ya, jenjang karier beliau luar biasa. Beliau adalah diplomat senior, ya pernah bertugas di luar negeri di. Secara fisik, wah ini yang bagian yang menjalankan misalnya diplomasi publik. Wah ini bagian yang melakukan upaya perlindungan terhadap warga negara, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Konsulernya Anda mungkin tahu soal visa apa ya? Paspor, ya mungkin sekedar yang bisa dilihat di lapangan. Perlindungan warga yang ada di luar negeri. Protokoler ada kunjungan kenegaraan, kunjungan presiden, kunjungan keluar dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang secara fisik Anda lihat. Tetapi kantor yang ada di Pejangbon ini juga Anda akan lihat ada gedung Pancasila nantinya ya, atau gedung bersejarah yang berada di wilayah kita di sini. Dan Anda akan melihat bagian yang lain. Jadi ada beberapa lokasi nanti yang bisa Anda lihat sesuai waktu pada hari Jumat ini ya. Nanti silakan dibaca. Jadi secara umum itu gambarannya apa yang dikerjakan kementerian ini, dasarnya dan apa yang Anda ingin lihat. Seperti yang kita ketahui, dinamika politik global itu kan sedang kompleks gitu ya Pak, ada banyak konflik yang muncul gitu. Nah mungkin dari SKLN sendiri, bagaimana agar BSKL ini tetap relevan dalam mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan Indonesia di tengah dinamika politik gitu Pak? Ya, jadi kita melihat isu-isu politik global ini kan dinamis. Kepentingan negara besar, negara-negara memiliki kekuatan regional di kawasan. Nah, kita harus selalu melihat kawasan terdekat kita Asia Tenggara karena merupakan cornerstone foreign policy kita Asia Tenggara ASEAN ya. Isu yang dihadapi di Asia Tenggara, isu yang dihadapi di Asia Timur, sampai kepada isu yang lebih besar isu global. Contohnya, misalnya ketika kita menghadapi isu yang terkait dengan Laut Natuna, jadi isu-isu yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Jadi dari kita senantiasa mengingatkan apa yang menjadi prinsip kebijakan luar negeri kita untuk menegakkan kedaulatan wilayah. Bahwa Pulau Natuna bagian dari wilayah kita, bagaimana kita sesuai dengan UNCLOS 1982 menunjukkan wilayah ZEE Indonesia sudah diakui secara internasional. Kita tidak berkonflik dengan Tiongkok, tidak mengakui 9 Dash Line, tetapi kebijakan ini harus dipahami oleh semua kementerian terkait kita. Tetapi lebih penting adalah bagaimana pengembangan Natuna ke depannya yang tetap memagari kepentingan nasional kedaulatan wilayah, tapi maksimal juga untuk pengembangan kesejahteraan penduduk setempat. Jadi ini tidak hanya oleh Kementerian Luar Negeri sebagai yang menjalankan diplomasi, tetapi terkait juga
seluruh kementerian lembaga, karena mengembangkan secara ekonomi, secara wilayah, secara konservasi, pariwisata ini tidak langsung akan memperkuat posisi kedaulatan kita kepada negara lain. Jadi sharing oleh kajian atau pengembangan kebijakan rekomendasi ini dengan koordinasi seluruh kementerian terkait. Demikian juga sharing dalam berbagai engagement kita dengan negara-negara mitra. Itu salah satu contoh nyata di lapangan. Nah, tadi kan kita udah denger nih pemaparan dan yang sangat-sangat insightful lah dari Bapak Leonard Huta Barat ya. Betul banget. Nah, selanjutnya kita mau ngapain sih? Nah, kebetulan kita di sini tuh diperbolehkan untuk mengunjungi beberapa lokasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Teman-teman Fopolik penasaran? Yuk ikutin terus. Halo teman-teman Fopolik. Jadi kita lagi ada di kantin diplomasi Kementerian Luar Negeri. Jadi wah, di sini tuh enak banget ya. Gue suka banget suasana di sini karena Betul banget. kantinnya tuh sangat hijau, sangat asri dan juga sangat adem. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi kantin ini tuh diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 dan juga kantin ini memiliki berbagai macam fasilitas seperti lift, AC dan juga berbagai macam makanan dan minuman. Iya, yang pasti makanan dan jajannya tuh enak-enak banget dan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia gitu. Yang kita fokuskan ke masakan-masakan Indonesia. Nah, selain itu, kantin diplomasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ini juga memiliki berbagai penghargaan tentunya. Nah, keren banget gak sih, Kal? Keren banget. Semoga nanti kita bisa makan di sini. Amin. Habis kerja kita makan di sini, kita santai-santai di sini. Halo teman-teman Fopolik. Jadi sekarang ini kita sudah berada di depan Gedung Pancasila. Gedung Pancasila ini merupakan salah satu gedung bersejarah yang ada di Jakarta, Indonesia. Nah, nama Pancasila itu sendiri mengacu pada pidato Soekarno dalam menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, jadi mungkin teman-teman kepo kan, sejak kapan sih gedung ini dibangun? Jadi, gedung ini dibangun sejak tahun 1830 oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana awalnya gedung ini digunakan sebagai kantor Departemen Peperangan Hindia Belanda hingga pada tahun 1916. Pada tahun 1918, gedung ini digunakan sebagai kantor Volksraad, gedung Volksraad, yang merupakan perwakilan rakyat pada masa Hindia Belanda. Dan juga gedung ini sempat dijadikan sebagai tempat pengesahan Pancasila. RBCI! Hai guys, kita sudah selesai nih. So check it out ya, kita akan kembali ke kampus. See you man. Oke Ju, satu kata buat futur hari ini. Satu kata buat futur, keren, mantap. Oke Kak, satu kata untuk futur hari ini. Enak. Oke Pit, satu kata untuk futur hari ini. Seru, seru abis. Asli. Halo Fopolik, balik lagi sama kita. Nah, gimana nih keseruan acara hari ini? Seru banget kan? Seru Oke, banget. iya, mantap. Kece abis. Tapi sayang banget nih karena kita udah di penghujung acara. Sedih ya. Tapi jangan sedih Vi, nantikan keseruan kita di event-event FPCI selanjutnya. Komen dong nanti kita kemana lagi? Komen ya. Komen ya. See you. See you.